Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tantai Xuanzong menjelaskan dengan sedih dan berkata, kamu tidak tahu, begitu kita meninggalkan alam rahasia abadi dengan token identitas Tan Yun, maka token identitas Tan Yun akan diblokir oleh alam rahasia abadi, bahkan jika Tan Yun mati di tanah abadi, token identitasnya tidak akan hancur, dan sekte saya telah memasang lampu hidupnya, dan itu tidak akan padam, ucap dari Tantai Xuanzong. Mendengar ini Mu Mengyi langsung pusing dan pingsan, kakakmu, ucap dari Zhong Wu Xiao dan Sue Zian menangis. Pada saat ini, di malam tak berbintang, gelap gulita seperti tinta. Di sekte abadi-abadi, aula VIP mewah terang benderang. Ruyan Wuji dan Zhuge Yu duduk untuk berbicara. Master Istana Zhuge, murid jenius dari istanamu dan sekteku, dibunuh oleh Huang Fu Shengzong, bagaimana perasaanmu, ucap dari Ruyan Wuji, wajahnya muram. Zhuge Yu membanting meja giok dengan tatapan muram, dan berkata dengan tegas, Master Istana ini akan menghancurkan Huang Fu Shengzong, ucap dari Zhuge Yu. Oke, Ruyan Wuji segera bergema, namun, masalah ini perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Ratusan tahun, dalam beberapa dekade, kita akan menyerang Huang Fu Shengzong bersama-sama dan mengambil jurang pemakaman para dea sebagai milik kita, ucap dari Ruyan Wuji. Iya, setelah Zhuge Yu mengangguk setuju, dia berkata dengan ekspresi berat, meskipun Huang Fu Shengzong telah menolak, tetapi beberapa makhluk abadi di sekte tersebut belum mati, dan serangannya tidak boleh terburu-buru, ucap dari Zhuge Yu. Iya, Ruyan berkata dengan suara gelap, Master Istana Zhuge, setelah 9 tahun, ketiga murid abadi dari sekte kuno akan diuji di medan perang para dewa di istanamu, apa rencanamu, ucap dari Ruyan Wuji. Aku akan membunuh semua murid abadi Huang Fu Shengzong, ucap dari Zhuge Yu. Ruyan mengangguk dengan kepuasan, matanya tajam, pada saat itu, begitu pertempuran memperebutkan tempat di medan perang para dewa dimulai, murid Xianmen kita dari sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi akan bergabung untuk membunuh murid Xianmen dari Huang Fu Shengzong yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan dimulai, kemudian bunuh murid Xianmen sekte Huang Fu Shengzong yang berpartisipasi dalam persidangan, ucap dari Ruyan Wuji. Oke, ini kesepakatan, ucap dari Zhuge Yu langsung setuju. Baiklah, Ruyan Wuji tiba-tiba berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Zhuge Yu. Master Sekte Ruyan, apa yang kamu lakukan, ucap dari Zhuge Yu terkejut. Master Istana Zhuge, saya memiliki sesuatu untuk diminta. Saya harap Anda akan melakukannya, ucap dari Ruyan Wuji sambil tertawa. Master Sekte Ruyan, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, duduk dan katakan, saya tidak tahan dengan hadiah sebesar itu, ucap dari Zhuge Yu dengan ekspresi tertegun. Setelah Ruyan Wuji duduk, dia berkata dengan tulus, Master Istana Zhuge, di hatiku, istanamu selalu menjadi sekutu yang tidak bisa dihancurkan, sekutu yang saling mendukung. Sejujurnya, sejak putraku pertama kali melihat Nangong Yukin saat masih kecil, saya memiliki kesukaan khusus padanya, aku ingin dia tidak menikah. Master Istana Zhuge, kasihan hati orang tua di dunia, sebagai seorang ayah, saya hanya bisa memberitahu Anda. Saya ingin mengambil keuntungan hari ini, saya melamar dia untuk putra saya dan saya harap Anda akan setuju, ucap dari Ruyan Wuji. Mendengar ini, Zhuge Yu mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, Master Sekte Ruyan, kami juga teman lama, dan kami tidak menyembunyikan kata-kata kami lagi. Yukin adalah jiwaku, dia akan menjadi master istana di masa depan, apakah Anda pikir saya akan setuju, ucap dari Zhuge Yu. Ruyan Wuji melihat ekspresi Zhuge Yu di matanya, dan berkata dengan tulus, Master Istana Zhuge, tolong jangan buru-buru menolak dulu, dengarkan apa yang harus saya katakan. Pertama-tama, Nangong Yukin adalah orang suci istana Anda, dan putra saya adalah raja masa depan sekte kami. Status mereka sama, dan penampilan mereka adalah pasangan yang dibuat di surga.
Kedua, mereka berdua adalah pasangan yang dibuat di surga. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas istana jiwa abadi dan sekte abadi-abadi. Saya tidak tahu untuk terlibat dalam istana bangsawan. Akhirnya, itu juga merupakan alasan yang sangat penting, saya mengirim mata-mata dari pegunungan hukuman surgawi untuk melaporkan kembali. Pasukan kuno di luar istana pegunungan hukuman surgawi sudah siap untuk bergerak, dan mereka memiliki ambisi untuk merencanakan tanah abadi dan medan perang para dewa sekte Anda. Hanya Anda dan saya adalah dua sekte kuno, jika saja ada pernikahan, itu akan bagus di masa depan. Setelah musuh asing menyerang, pembudidaya tersembunyi dari dua sekte kuno kita akan menghilangkan kerenggangan dan membunuh musuh bersama. Oleh karena itu, saya dengan tulus melamar pernikahan, dan saya harap Anda akan setuju, ucap dari Ruyan Wuji. Setelah terdiam beberapa saat, Zugeyu berkata, Master Sekte Ruyan, Anda tahu bahwa Yukin adalah putri tertua dari dinasti Nangongseng. Pernikahannya sangat penting, dan saya tidak bisa menjadi tuannya, ucap dari Ruyan Wuji. Master Istana Zuge terlalu merendah, Ruyan Wuji berkata dengan suara rendah, orang lain mungkin tidak tahu hubunganmu dengan gadis suci Nangong, tapi aku pernah mendengarnya. Kata-katamu sangat penting di hadapan gadis suci Nangong, ucap dari Ruyan Wuji. Kamu harus tahu bahwa guru suci Nangong adalah ayah dari Nangong Yukin, dan orang suci adalah ibu dari Nangong Yukin, ucap dari Zugeyu sedikit acuh tak acuh. Master Istana Zuge tidak boleh salah paham, Ruyan Wuji menjelaskan sambil tersenyum, saya tidak pernah menyelidiki Anda. Meskipun saya tinggal di kedalaman pegunungan hukuman surga, saya masih harus menyadari struktur kekuatan daratan, ucap dari Ruyan Wuji. Yah, aku mengerti, Zugeyu menarik napas dalam-dalam, terus terang, saya setuju dengan pernikahan dua sekte kuno kita. Tetapi Tuan Suci Nangong dan Bunda Maria mungkin tidak setuju. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, dan kita akan membicarakannya nanti, ucap dari Zugeyu. Mendengar itu, Ruyan Wuji bukanlah orang bodoh. Dia bisa mendengarnya, tapi Zugeyu tetap tidak setuju. Tapi Ruyan Wuji tidak terburu-buru, jadi dia berkata, tidak apa-apa, aku baru menyebutkannya hari ini, ucap dari Ruyan Wuji. Bum bum bum. Pada saat ini, ada ketukan tergesa-gesa di pintu dari luar aula, dan segera, suara cemas seorang wanita terdengar dari luar aula, Master Istana, sesuatu terjadi pada orang suci, pergi dan lihat, ucap dari seseorang M. Yukin, ucap dari Zugeyu segera bangkit, meminta maaf kepada Ruyan Wuji, dan buru-buru meninggalkan aula VIP. Setelah Zugeyu pergi, Ruyan Chen memasuki aula dan berkata dengan penuh harap, Ayah, bagaimana, apakah Master Istana Zuge setuju, ucap dari Ruyan Chen. Tidak, ucap dari Ruyan Wuji menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu harus membantu anakmu ini, ucap dari Ruyan Chen. Ruyan Wuji tersenyum, seolah memikirkan sesuatu, suaranya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Cener, jangan khawatir tentang masalah ini, kamu harus memiliki kepercayaan penuh untuk ayahmu, 100 tahun Zugeyu, Guru Suci Nangong, dan Bunda Maria, semua akan setuju, ucap dari Ruyan Wuji M. Ayah, mengapa kamu begitu yakin, ucap dari Ruyan Chen penuh keraguan. Hehehehe, Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, sudah 100 tahun, beberapa dekade, dan leluhurmu akan memasuki dunia baru. Pada saat itu, leluhurmu akan maju dan mewakilimu untuk melamarnya, jika Anda tidak percaya pada ayah Anda, mereka akan menolak, ucap dari Ruyan Wuji. Pada saat yang sama, Zugeyu tiba dengan tergesa-gesa, di lantai 2 gedung VIP tempat Nangong Yukin tinggal sementara. Zugeyu mendorong pintu dan memasuki kamar kerja, seolah-olah dia melihat pemandangan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, matanya melebar, dan dalam sekejap, air mata memenuhi matanya. Yukin, muridku yang baik. Ada apa denganmu, ucap dari Zugeyu. Dari kehancuran besar pada saat ini, dalam pandangan Zugeyu, wajah Nangong Yukin sepucat kertas, terbaring tak bergerak di sofa, air mata jatuh dari sudut matanya yang tertutup.
Yang membuat Zugeyu sedih adalah rambut hitam panjang Nangong Yukin menjadi seputih salju. Zugeyu datang ke sofa, memandangi rambut putih Nangong Yukin, dan segera memeriksa tubuh Nangong Yukin. Setelah beberapa pemeriksaan, ditentukan bahwa Nangong Yukin mengalami koma karena kesedihan yang berlebihan dan rambut putih seperti salju. Zugeyu menangis dan dengan lembut membelai rambut putih Nangong Yukin, "Murid bodoh, saya tidak menyalahkan Anda atas kematian murid Istana Abadi, dan itu bukan salah Anda, bagaimana Anda bisa menyalahkan diri sendiri dan menjadi begitu sedih," ucap dari Zugeyu. Zugeyu tidak tahu bahwa Nangong Yukin menjadi seperti ini karena Tan Yun. Waktu berlalu, 2 bulan kemudian. Istana Jiwa Abadi, di sebuah paviliun antik Nangong Yukin, dengan cemberut berhenti di depan ambang jendela, sepasang mata yang indah melihat ke arah Sekte Abadi-Abadi. Pada saat yang sama, Tantai Xuanzong telah mengemudikan perahu roh, membawa 9 kepala suku dan para murid yang telah menyelesaikan ujian, dan kembali ke Huang Fu Shengzong. Dengan kembalinya murid percobaan, semua sekte dalam dan murid abadi Huang Fu Shengzong belajar tentang percobaan di Tanah Abadi. Meskipun murid sekte dalam menderita korban berat, dibandingkan dengan sekte abadi-abadi dan Istana Jiwa Abadi, mereka mendapatkan kemenangan besar. Pada saat yang sama, para murid sekte dalam sekte Huang Fu Shengzong juga mengetahui bahwa Tan Yun tidak meninggalkan tanah keabadian. Di mata semua orang, Tan Yun sudah mati dalam gelombang binatang di Tanah Abadi. Kepala jiwa suci sangat emosional ketika dia berpikir bahwa Tan Yun sudah mati. Kepala jiwa suci telah berpikir berkali-kali bahwa dia ingin menemukan kesempatan untuk membunuh Tan Yun sendiri dan membalaskan dendam cicitnya Ling Hu Changkong, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun meninggal di Tanah Abadi. Bagaimanapun, Tan Yun sudah mati, dan simpul balas dendam untuk cicitnya juga telah terbuka. Murong Hong, yang telah diturunkan oleh Tantai Xuanzong menjadi diaken dari divisi jiwa binatang, berpikir bahwa Tan Yun sudah mati. Dia memegang toples anggur sambil minum dengan gembira. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan enggan, "Sayang sekali bajingan ini membunuh cucuku, tapi aku sendiri tidak bisa membunuhnya," ucap dari Murong Hong di dalam hatinya. Cucu yang disebut Murong Hong adalah Murong Kun yang dibunuh oleh Tan Yun ketika dia berada di luar gerbang. Berita kematian Tan Yun menyebar ke seluruh gerbang dalam sekte Huang Fu Shengzong. Murid-murid dan Mai, menghela nafas. Para murid divisi jiwa suci, 5 jiwa, dan jiwa binatang, ketika mereka memikirkan kompetisi 9 divisi, Tan Yun membunuh begitu banyak orang dengan caranya sendiri, tetapi divisi ketiga murid sangat senang, berpikir bahwa Tan Yun pantas mati. Di mata para murid 3 divisi itu, Tan Yun telah benar-benar menyinggung divisi keturunan mereka, bahkan jika Tan Yun tidak mati dan memasuki Xianmen, Tan Yun pasti akan diburu oleh murid 3 garis Xianmen-nya sendiri. Setengah tahun kemudian, sejak setengah tahun yang lalu, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian, setelah kembali dari Sekte Abadi-Abadi ke Sekte Suci Huang Fu, mulai mundur dan berlatih untuk membuat diri mereka mati rasa. Sekarang ketiga gadis itu telah memasuki tingkat pertama alam pemurnian jiwa, memuja Xianmen, dan menjadi murid Xianmen. Pada saat yang sama, di Tanah Abadi, di jurang pemakaman para dewa, Tan Yun melahap kekuatan spiritual di batu spiritual berkualitas tinggi, sambil memadatkan tirai cahaya kekuatan spiritual untuk melindungi tubuh. Mengendarai singa naga emas, Tan Yun telah menembus 190 juta mil. Sejauh ini, jurang masih sepi dan menakutkan. Jika bukan karena ketergantungan Tan Yun pada batu spiritual berkualitas tinggi, jika tidak, kekuatan spiritualnya akan habis dan dia akan mati secara tragis di bawah kekuatan penghancur itu. "Pria besar, mengapa jurang ini belum berakhir?" ucap dari Tan Yun duduk bersila di atas kepala naga dan singa emas. Lalu setelah itu, tiba-tiba, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan suara rendah, "Pria besar, ada situasi di depan, kamu bisa terbang lebih lambat," ucap dari Tan Yun. Singa naga emas menganggukkan kepalanya yang besar, lalu melambat dan terhuyung-huyung melalui jurang yang redup. Pada saat ini,
Tan Yun menatap tajam pada sosok seputih salju 100 mil jauhnya, dan detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat. Melalui kabut hitam pekat, samar-samar orang bisa melihat kerangka raksasa setinggi 100 meter, duduk bersila di tanah abu-abu gelap. Setelah beberapa saat, singa Dewa Naga Emas membawa Tan Yun, tergantung di atas kerangka. Tan Yun melihat ke bawah, menilai dari penampilan kerangka, itu pasti seorang wanita. Hanya kepala wanita itu yang dipenggal. Tampaknya ketika dia duduk bersila, kepalanya dipenggal dengan pedang raksasa. Tan Yun melihat kerangka itu, dan cahaya dingin di mata bintangnya mengalir. Dia menilai dari kerangka itu bahwa wanita ini bukan dewa raksasa alam liar, atau raksasa alam liar. Hanya ada satu kemungkinan, wanita itu adalah dewa musuh yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi di zaman kuno. Kamu pasti musuh, kamu pantas mendapatkannya, ucap dari Tan Yun memarahi dengan marah, dan kemudian mengendarai singa naga emas terus terbang ke jurang. Dalam 5 hari berikutnya, singa naga emas terbang lebih dari 2 juta mil dengan Tan Yun. Tiba-tiba, pemandangan yang menakjubkan datang ke bidang visi Tan Yun. Sejauh mata Tan Yun bisa mencapai, kerangka dengan ketinggian ribuan kaki dan kerangka seperti gunung menutupi bumi, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya secara sekilas. Beberapa dari kerangka ini kehilangan lengan dan kaki mereka, beberapa patah dari pinggang. Dari cedera kerangka, tidak sulit untuk menilai bahwa mereka diserang oleh kekuatan yang kuat dan mati. Tan Yun memandangi gunung-gunung kerangka, tidak ada kesedihan, tidak ada belas kasihan di matanya, tetapi kemarahan yang tak ada habisnya. Dia memutuskan bahwa penguasa tulang adalah para dewa yang mencoba menghancurkan benua hukuman surgawi. Itu bukan mayat mantan bahawanya, yaitu dewa raksasa sunyi besar dan dewa raksasa liar. Karena saya tahu betul bahwa dewa-dewa raksasa di alam liar dan liar adalah salah satu dari 9 dewa raksasa di surga dan dunia, dan ukuran mereka setidaknya setinggi 10.000 kaki. Aum, aum, aum. Tiba-tiba, singa Dewa Naga Emas yang tergantung di kehampaan mengeluarkan raungan rendah yang mengandung kesedihan. Itu melihat ke ujung mayat yang berguling, dan air mata seukuran kepalan tangan keluar dari matanya. Rambut Tan Yun menari-nari, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan memanjang 300 mil ke depan. Kecuali kerangka raksasa seperti gunung, tidak ada yang abnormal ditemukan. Tetapi Tan Yun tahu bahwa kesadaran binatang dari singa naga emas beberapa kali lebih luas dari area yang dia cakup, jadi dia bertanya, "Pria besar, ada apa denganmu?" ucap dari Tan Yun. Setelah beberapa saat, singa Dewa Naga Emas tiba-tiba melayang di udara, pupil matanya yang berkaca-kaca menatap kerangka yang patah di tanah. Kerangka ini tergeletak di jurang, meskipun kehilangan kedua kakinya, tetapi tubuh bagian atas telah mencapai 5.000 kaki yang sangat besar. Tubuh Tan Yun gemetar, dan air mata tidak bisa berhenti menetes. Dari garis merah tulang pada kerangka, dia dapat melihat bahwa identitas kerangka itu adalah dewa raksasa keluarga Hong Huang. Di sekitar reruntuhan Great Desolate Giant God, ada ribuan kerangka yang tingginya ratusan kaki, atau bahkan ribuan kaki. Dalam kesedihan Tan Yun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dewa raksasa dari Great Desolation ini seharusnya mati saat mengejar ribuan musuh. Dan kerangka para dewa musuh yang baru saja kulihat seharusnya dibantai olehnya sendiri. Pada saat ini, singa naga emas, yang telah memperoleh warisan dan ingatan Tuan Naga Emas, melihat mayat dewa raksasa sunyi besar, dan itu tidak bisa membantu menangis. Singa naga emas tahu bahwa ketika Tan Yun masih menjadi makhluk tertinggi Hongmeng, ada 4 protos yang sangat setia. Keempat dewa ini adalah klan naga emas, klan naga iblis, klan dewa sunyi besar, dan klan dewa liar. Wosh! Tan Yun menyapu kepala singa naga emas dan turun ke tanah, membelai dengan gemetar tengkorak dewa raksasa desolasi besar, air mata mengalir di pipi yang dipenuhi kesedihan, dan berkata dengan keras, "Kamu tidak akan mati sia-sia, cepat atau lambat, suatu hari, aku akan membalaskan kematianmu," ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melompat ke atas kepala singa naga emas, dan mendorong singa naga emas untuk terus masuk lebih dalam ke dalam jurang. Di bulan berikutnya,
singa naga emas membawa Tan Yun, dan pergi lebih dalam ke jurang jutaan mil. Semakin dalam Tan Yun pergi, semakin luas jurangnya. Dalam sebulan terakhir, singa naga emas dan Tan Yun menangis. Karena dalam perjalanan sejauh 15 juta mil, Tan Yun menemukan puluhan ribu kerangka dewa-dewa raksasa dari klan alam liar. Tidak jauh dari masing-masing kerangka mereka, ada puluhan, bahkan ratusan kerangka dewa musuh yang hancur. Dari tingkat ketidaklengkapan dan ketidaklengkapan tulang dan jurang yang hancur, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan betapa tragisnya para dewa raksasa dari Great Wilderness dan Wilderness berperang melawan para dewa musuh. Aum! Tiba-tiba, singa dewa naga emas mengeluarkan auman singa yang penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya, dan tiba-tiba, membawa Tan Yun seperti kilat emas, ia terbang liar ke dalam jurang. Setelah beberapa napas, singa dewa naga emas membawa Tan Yun, tergantung di tepi danau dengan kabut hitam mengepul di jurang. Sebelum Tan Yun bisa melihat pemandangan di depannya, bau darah yang kaya dan menyengat datang ke lubang hidungnya. Tan Yun melihat ke bawah dan tertegun sejenak, dia mengarahkan pandangannya ke kabut hitam yang mengepul dan menemukan bahwa di bawah kabut hitam itu ada danau darah dengan radius 10.000 kaki. Darah merah memancarkan bau darah kuno yang menyengat, memuntahkan kabut hitam. Jelas, Tan Yun telah mencapai bagian terdalam dari jurang pemakaman para dewa dan kabut hitam yang memenuhi seluruh jurang pemakaman para dewa benar-benar keluar dari danau darah. Tan Yun tiba-tiba menjadi waspada, dan dia memperhatikan sekeliling dengan napas tertahan, dan menemukan bahwa ada dua danau darah lagi di utara. Air danau yang keruh memancarkan aura prasejarah dan kelaparan, dan juga memancarkan makna kesedihan yang tak terlihat. Tan Yun tidak tahu harus berpikir apa, dia menyapu singa naga emas itu dengan gemetar dan berjalan menuju danau dalam kabut hitam. Setiap kali Tan Yun mengambil langkah, tubuhnya sedikit gemetar, dan air mata memenuhi matanya. Karena Tan Yun tahu bahwa danau itu adalah air mata Dewa Desolate Agung. Ketika dia mendekati tepi danau pertama, dia berjongkok, mengulurkan jari, dan dengan lembut menyentuh permukaan danau yang memancarkan kesedihan. Tiba-tiba, raungan bergema di langit. Raungan, yang berisi pembunuhan yang menentukan dan tanpa penyesalan, tampaknya berubah di ruang angkasa, dan itu berasal dari zaman kuno. Semua dewa raksasa dari keluarga prasejarah mematuhi perintah, untuk melindungi tanah hukuman, untuk melindungi kehidupan terakhir dari reinkarnasi abadi Tuan, kita harus membalas si Yuan Supreme dan antek-antek Chaos Supreme dibunuh tanpa ampun. Dalam pertempuran hari ini, bahkan jika klan prasejarah kita mati, kita masih akan melindungi benua hukuman surga dan melindungi Tuan kita, ucap dari bawahan Tan Yun dahulu saat peperangan. Mendengar ini, Tan Yun menangis, suara ini Tan Yun sangat familiar. Karena ini benar-benar suara Dewa Desolate Agung, dan danau ini terbuat dari air mata Dewa Desolate Agung. Abadi, aku tuanmu, ini aku, di mana kamu, ucap dari Tan Yun memandangi kabut hitam di atas kepalanya dan berteriak. Keabadian di mulutnya adalah nama Dewa Sunyi Besar. Abadi, aku di sini, aku tuanmu, wo, ucap dari Tan Yun sambil menangis keras. Namun, lama tidak ada yang menjawab. Hati Tan Yun terpotong menjadi hati dan limpa, dan jantungnya terpotong seperti pisau. Manusia sialan, kamu dan singa kecil, berani masuk ke alam dewa ini, ucap dari seseorang. Bom, disertai oleh raungan menghina, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan tanah abu-abu gelap beberapa mil di belakang Tan Yun mulai runtuh menjadi selokan yang lebar dan hitam pekat. Suara laki-laki yang penuh dengan niat membunuh datang dari selokan lagi, hari ini dewa ini akan mencabik-cabikmu, ucap dari seseorang. Begitu suara itu jatuh, raksasa berwarna darah dengan panjang 1000 meter naik dari selokan dan naik ke kehampaan. Itu ditutupi dengan sisik merah darah seperti sisik naga, dan memiliki 6 pasang kaki panjang, satu panjang ekor raksasa bersendi lebih dari 100 kaki ditekuk di belakang, dan duri beracun yang sedikit melengkung di ekor raksasa panjangnya 30 kaki, memancarkan cahaya gelap. Dan menatap Tan Yun dan singa naga emas. Itu agung dan memancarkan nafas bayi tingkat kelima.
Jelas, ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini, ia melambaikan dua cakar kalajengking yang setebal 100 kaki dan panjang 100 kaki, tiba-tiba terbuka, seperti penjepit raksasa yang tidak bisa dihancurkan, dan sangat perkasa. Monster yang baru lahir urutan kelima, kalajengking kuno Panlong, ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun berubah liar, jantungnya berdebar kencang, dan kekuatan pria besar itu tidak setingkat dengan kalajengking naga kuno. Tan Yun tahu lebih baik melarikan diri hanyalah harapan yang luar biasa, dan kecepatan singa naga emas dibandingkan dengan naga kalajengking kuno ini sangat lambat. Di bawah kekuatan penuh singa naga emas, perjalanan harian dapat mencapai 550.000 mil, sedangkan kecepatan penerbangan kalajengking kuno Panlong Orde kelima dalam masa pertumbuhannya telah mencapai 1 juta mil penuh sehari. Melarikan diri. Mengapa? Melarikan diri. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Belum lagi pertempuran, 10 singa naga emas, 10.000 Tan Yun, tetaplah bukanlah lawan Panlong dan kalajengking kuno. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap, hidup adalah hal yang paling penting. Tan Yun meneteskan keringat dingin di dahinya, membungkuk dan berkata, Panlong senior, junior ini tidak punya niat untuk menyinggung, ucap dari Tan Yun. Manusia yang licik, kamu tidak punya niat untuk menyinggung, mengapa kamu memasuki alam dewa, ucap dari kalajengking kuno Panlong melambaikan cakar raksasanya dan meraung dengan marah. Berkata, menembus alam dewa ini, hanya ada satu jalan buntu, ucap dari kalajengking Panlong. Hos! Kalajengking naga kuno tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah, dan muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa dicapai Tan Yun, menari sepanjang 100 meter. Cakar kanan, menabrak Tan Yun. Cakar kanan yang ditutupi dengan sisik merah meledakkan kekosongan, menyebabkan kekosongan runtuh, dan retakan ruang muncul. Aum! Pada saat kritis, singa naga emas tiba-tiba menyelimuti Tan Yun dengan tubuhnya yang besar. Bang! Disertai dengan suara gouge yang sunyi, ketika cakar raksasa jatuh di punggung singa dewa naga emas, darah berceceran, dan potongan daging cincang besar terlepas dari punggung singa. Aum! Singa naga emas mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan punggungnya telanjang tulang emas. Bang! Di bawah kekuatan yang sangat besar itu, singa naga emas dihancurkan ke tanah, dan darah di mulutnya memancar keluar. Dalam sekejap, singa naga emas itu terluka parah dan seperti tidak akan pernah bisa bangun lagi. Hah, kalajengking Panlong kuno melihatnya dengan tidak percaya. Tulang belakang singa dewa naga emas utuh, dan berseru, kamu adalah singa kecil di periode pertumbuhan tingkat ketiga, mengapa tulangmu begitu keras, ucap dari kalajengking Panlong. Setelah berseru, dengan senyum jahat, dia berkata lagi, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras tulangmu. Dewa dapat menghancurkan organ dalammu dan mati dalam beberapa serangan, ucap dari kalajengking Panlong. Tan Yun memandang singa naga emas yang terluka parah dan berteriak, pria besar, tunggu, ucap dari Tan Yun. Suara keputusasaan Tan Yun terdengar ke kantong binatang buas di pinggangnya. Pada saat ini, kera iblis pembantai surga, yang baru saja memasuki periode kesusahan tingkat keempat, tiba-tiba membuka matanya. Kalajengking kuno Panlong, jangan lakukan itu, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, suara cemas dan akrab datang ke telinga kera iblis pembantai surga lagi. Wosh! Kera iblis pembantai surga langsung saja melompat keluar dari tas binatang roh, pupil raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan dia berkata, Tuan, ada apa denganmu? Biarkan aku keluar, ucap dari kera iblis. Di luar tas binatang roh. Tan Yun, yang putus asa, tiba-tiba menyadari bahwa tas binatang buas di pinggangnya bergetar untuk sementara waktu. Segera, wajahnya yang pucat menunjukkan sedikit senyum jahat, dan kengerian sebelumnya hilang. Manusia rendahan sepertimu adalah yang paling penuh kebencian dan licik, dewa tidak akan mendengarkanmu, berhenti bicara omong kosong, pergi ke neraka, ucap dari kalajengking kuno Panlong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Hos! Kalajengking Panlong kuno itu seperti kilat, membuka cakar kirinya yang seperti penjepit raksasa,
meraih leher singa naga emas, dan melemparkan singa naga emas 100 kaki jauhnya. Segera, ia mengarahkan cakar kanannya dengan keras menghantamnya ke arah Tan Yun. Singa naga emas ada di tanah, mencoba berjuang untuk bangun, untuk menyelamatkan Tan Yun, tetapi singa naga emas terlalu lemah untuk bangun. Pria besar, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun kini tiba-tiba berubah menjadi ganas, dia melepaskan tas binatang buas di pinggangnya, dan berteriak, "Kera tua, bunuh dia untukku," ucap Tan Yun. Mengikuti suara kasar dan gila, sinar cahaya ungu hitam keluar dari tas binatang roh, dan tiba-tiba berubah menjadi kera iblis pembunuh surga setinggi 300 meter. Kalajengking sialan, beraninya kau menyakiti tuanku dan kakak laki-lakiku, aku akan membunuhmu, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga meraung marah, mengulurkan tangan kirinya yang besar, dan meraihnya dengan tangan tak bersenjata. Kalajengking kuno Panlong tercengang dengan kemunculan tiba-tiba dari kera iblis pembantai surga. Kemudian, dia mengejek, dasar perampok tingkat 4 yang berani membunuh dewa tanpa rasa malu, sungguh lelucon, ucap dari Kalajengking kuno Panlong. Cakar Kalajengking raksasa menabrak telapak tangan kiri kera iblis pembantaian surga. Bang! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ucap dari Kalajengking kuno Panlong berteriak kaget, dan telapak tangan kiri kera iblis pembunuh surga dengan erat menggenggam cakar raksasa Kalajengking kuno Panlong. Hancurkan untukku, ucap dari kera iblis pembantai surga menyeringai, dan lengan kirinya yang kokoh tiba-tiba berbalik, retak, tangan kirinya tiba-tiba mematahkan cakar raksasa Kalajengking Panlong kuno. Kalajengking Panlong kuno yang kehilangan salah satu cakarnya, menjerit, dan mengayunkan ekornya yang besar sepanjang 100 meter. Dengan kekosongan yang runtuh, ia menabrak bagian belakang kera iblis pembunuh surga. Bang! Bulu di bagian belakang kera iblis meledak, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh ungu hitam 300 kaki tersapu ratusan kaki di udara. Matilah untuk dewa ini, ucap dari Kalajengking. Saat Kalajengking naga kuno mengaum dengan marah, kekuatan iblis melonjak keluar dari tubuhnya, dan tubuh besar itu berteleportasi 500 meter secara paralel dalam kehampaan. Tiba-tiba, ekor raksasa itu menari. Kera iblis pembantai surga yang belum mendarat ditikam dari belakang. Hati-hati, kera tua, ucap dari Tan Yun buru-buru mengingatkan. Gaga, jangan khawatir, tuan, itu hanya Kalajengking, aku bahkan tidak peduli dengannya, ucap dari kera iblis. Setelah kera iblis pembantai surga tertawa, segera, ia membuka mulutnya yang besar, dan taringnya yang tajam tampak sangat menakutkan, bajingan, jadilah makanan kera tua ini, ucap dari kera iblis. Dalam sekejap, kekosongan bergetar, dan retakan di ruang kehampaan sejauh puluhan mil mengisi kekosongan seperti jaring laba-laba. Namun, kera iblis pembantai surga tiba-tiba naik ke langit, membalik tangan kanannya, dan batang besi hitam legam dengan panjang 1000 meter keluar dari tangannya, dan kemudian menukik ke bawah, mengangkat batang besi, dan melesat ke arah kepala Kalajengking naga kuno. Di mana tongkat raksasa lewat, ruang runtuh dengan kecepatan ekstrim. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.